Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan dimurahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya memasang efek digital echo dengan satu IC itu pada power amplifier ya guys. Soalnya banyak rekan-rekan yang masih belum paham gimana caranya masang efek pada power amplifier. Oke, di sini saya mau masang yaitu efek merek Toel ya guys. Nah ini guys, merek Toel ini murah, harganya nggak nyampe 30.000 kalau di tempat saya, dan hasilnya juga lumayan. Ini bisa buat 2 mic inputnya bisa 2 gitu guys. Jadi bisa kalau misalnya buat karaoke bisa buat duet gitu ya guys. Nah ini pertama-tama yaitu kita pasang di bagian power supply dulu. Ini karena power supply simetris, saya pakai dioda Zener 12 volt 2 biji, yaitu ini 3 ampere dan resistor 2K2 ini guys. Nah ini resistor 2K2 2 watt 2 buah. Jadi ini saya pakai tegangan ngikut dari power ini 42 volt DC ya guys. Nah ini saya tahan pakai resistor 2K2, terus saya pakai Zener, tidak pakai IC. Jadi untuk Zenernya ini guys, di bagian main yang ada tanda hitamnya ini masuk ke bagian plus gitu ya guys. Ini Zener 12 volt, bisa pakai 12 ataupun 15 ya guys. Ini saya pakai 12. Ini bagian yang hitam, bagian main ini masuk plus. Nah ini masuk plus volt DC. Terus untuk yang bagian plusnya masuk ke ground. Terus yang bagian main, nah ini bagian plus dioda, ini masuk ground. Terus yang mainnya masuk ke main, kabur. Nah ini guys, masuk ke main. Terus bagian ujung resistor 2K2 kita solder ke bagian main dan plus gitu ya guys. Jadi ini tegangan dihambat oleh resistor 2K2 terus masuk plus dan main. Nah ini distabilkan oleh dioda Zener gitu ya guys. Nah ini sangat mudah. Ini sangat mudah daripada kita pakai pasang IC 7812 ataupun 7912 gitu ya guys. Ini tegangan simetris. Kalau yang non simetris ataupun yang tunggal itu cukup kita pakai tegangan 7812 bisa, ataupun pakai dioda 1 sama resistor 1 bisa gitu ya guys. Terus ini untuk groundnya nyambung sama ground tone control ataupun ground power. Jadi ini tidak disuplai sendiri. Disuplai sendiri juga bisa, kita pakai trafo setengah ampere ataupun 1 ampere tegangan 15 ataupun 18 volt itu bisa. Oke guys, terus langkah berikutnya kita sambung input mic. Nah ini bisa pakai 2 mic ya guys. Ini pakai 2 tapi saya coba pakai 1. Ini untuk volume mic 1, mic 2, terus reverb, speed. Nah jadi untuk kecepatan reverbnya sama speednya. Terus jangan lupa ini grounding ya guys. Ini biar suaranya tidak dengung ataupun tidak noise, ini sangat penting. Jadi harus dipasang. Soalnya bagian preamp ini sangat sensitif. Jadi grounding itu harus kuat. Nah ini caranya pakai kabel bisa. Kabel ataupun kabel kawat dikelupas. Terus
disambungkan. Jadi disambungkan, diputar 1 kali, terus masukkan sini, putar 1 kali, nyampe selesai. Gitu ya guys. Terus yang sininya masuk ke ground. Nah ini aman, nanti kita pegang-pegang begini, jadi enggak induksi. Banyak teman-teman tanya, Mas, echo saya dengung, noise, gereng. Nah itu bisa jadi karena ini ground untuk potensio ini belum dipasang. Ataupun kalau teman-teman pengen nyolder ya bisa disolder, tapi ini dikerok dulu. Dikerok di bagian sini. Tapi jangan terlalu kepanasan. Kalau terlalu kepanasan, soldernya potensionya rusak. Gitu ya guys. Solder dikerok dulu pakai amplas, kita sambung, terus ujungnya kita masukkan ke bagian ground. Nah ini sangat penting. Tapi kalau soldernya nggak tembus, misalnya nggak kurang panas, kita bisa pakai dengan cara ini. Ini sangat mudah, tidak perlu disolder, cuma diputar 1 kali, terus ditarik sebelahnya, putar 1 kali, gitu aja. Oke guys. Terus langkah berikutnya kita siapkan 2 kabel, ataupun kita bisa pakai kabel head ya guys. Kabel head bisa. Nah ini untuk plusnya ini merah, ini innernya, terus yang hitam ini ground. Yang hitam ground kita masukkan di bagian output. Jadi ini ada output min, ada output plus. Jadi yang plus yang merah. Ini dikasih resistor 4K7, mulai dari 1 kilo nyampe 10 kilo ya guys. Jadi semakin kecil nilai resistornya, ya minimal 1 kilo, ini semakin kenceng untuk suaranya. Jadi untuk output mic-nya semakin keras. Ini bagian output ya, output preamp ini. Jadi mulai 1 kilo nyampe 10 kilo, nanti menyesuaikan dari power teman-teman. Terus ini pakai kapasitor 100 nano. Oke guys. Nah, ini di seri sama resistor 4K7 ataupun 2K2 bisa. Ini yang plusnya kita solder ke plus. Kita masukkan ke plus. Nah ini guys, ini masuk ke bagian plus, terus yang hitam masuk ke min. Nah begini guys, jadi yang hitam masuk min, yang merah masuk plus. Kalau teman-teman pakai kabel head begini, ini yang serabut luar masuk ground atau min, terus yang innernya ini masuk ke plus. Oke guys, tapi lebih bagus pakai kabel yang beginian, kabel stereo ataupun kabel head begini ya guys. Nah ini kabel head ini yang merahnya inner, terus yang serabut luarnya nih masuk ke ground. Gitu. Terus ujung kabel merah kita masukkan ke bagian potensio bus yang paling tengah. Gitu ya guys. Itu ada 3 yang paling tengah. Jadi kalau misalnya kita pakai tone control stereo, nah ini resistornya ada 2. Ada 2 ya guys. Jadi di seri. Nah, begini. Ini ada 2 begini, ada 1 sini masuk ke potensio bus yang sebelah, terus satunya masuk yang kaki tengah yang potensio satunya. Kalau stereo kan 6. Jadi ditaruh di bagian tengah semua. Ini. Terus ininya di bagian begini guys. Atau bisa juga di resistornya sini dipasang di bagian di sini kalau kita pakai 2. Nah, dipasang begini. Jadi di seri.
Ini karena saya pakai mono, saya pakai resistor 1. Terus kabel hitam ini masuk ke ground. Masuk ke ground gitu ya guys. Kenapa ini dimasukkan di bagian potentiobus Mas, tidak di bagian input ataupun output. Kalau dimasukkan di bagian bus, ini untuk suara mic atau suara kita masih bisa diatur dengan tone control ini. Jadi bass treble-nya masih bisa diatur. Jadi musik bisa ataupun untuk mic-nya bisa diatur. Jadi nada bass treble-nya bisa diatur. Tapi kalau dimasukkan di input ini nggak bisa karaoke. Kenapa? Soalnya ini nanti ada salah satu yang kalah untuk sinyalnya, sinyal dari audio musik ataupun dari preamp sendiri, karena ini gabung jadi satu. Kalau di sini kan sudah pisah gitu. Kalau kita pasang di bagian output ya suaranya itu suara mic-nya nggak bisa diatur di dalam tone control ini untuk bass treble-nya. Gitu guys, jadi kurang mantep gitu ya. Terus pasti suaranya juga entah musik entah bagian mic itu ada yang lebih pelan. Soalnya untuk sinyalnya berebutan, kecuali kita pakai master mixer. Kalau pakai master mixer untuk ini bisa masuk ke master mixer untuk bagian outputnya. Tapi tetap saja kalau kita pakai master mixer ini untuk suara kita nggak bisa diatur untuk bass treble-nya gitu ya guys. Nah nanti kita coba. Oke, sekarang kita coba untuk suara mic-nya. Kita coba suara mic-nya dulu. Oke guys, sekarang kita coba untuk suaranya ya. Cek 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 1 2 cek cek lo cek cek lo cek lo cek cek lo one cek lo di cek 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 lo cek 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 lo cek cek lo cek lo cek cek lo cek one cek 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 lo one cek cek one 1 2 cek 1 2 halo. Cek cek 1 2 halo. Cek one cek. Ini guys, ini volumenya dikecilin untuk mic-nya tidak pengaruh. Nah ini bisa disetel untuk musiknya sendiri. Jadi masing-masing untuk volume sendiri-sendiri ya guys. Cek cek tahu. Cek cek 1 2 cek cek lo 1 2 cek cek one off. Cek one low dicoba
cek cek A, cek 1 2. Nah ini guys hasilnya untuk suaranya. Jadi masing-masing untuk volume musik dan mic itu bisa pisah. Terus untuk modulasi ataupun suara kita bisa di setel di bagian tone juga. Nih contohnya nih. Cek Cek 1 2, cek cek 1. Ini triple habis. Ini bass cek 1 2, cek 1 2. Halo, cek 1 cek low. Nah ini bisa nyes nyes. Cek cek 1 2 low, cek off. Cek cek 1 2. Halo, cek cek 1 2. Nah ini guys hasilnya, jadi lebih jernih. Untuk masing-masing bisa diatur sesuai keinginan kita. Gitu ya guys, cukup sekian, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila masih teman-teman dalam kesulitan bisa dipertanyakan di kolom komentar.